Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita jumpa di hari ini. Apa kabar? Apa yang saudara pikirkan? Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu semuanya sahabat Galilea dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Sebelum kita beraktivitas dalam seharian kita di hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan yang kami alami sampai hari ini. Terima kasih kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Setelah di sepanjang malam Engkau sudah menyertai, memberkati dan melindungi kami, sehingga kami bisa melewati malam dalam istirahat tidur. Terima kasih. Dan saat ini sebelum kami hendak melakukan seluruh tugas dan kerja kami, firman-Mu akan menguatkan kami. Berbicaralah kepada kami, urapi kami semua, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu ayat di Imamat pasal 26 pada ayat 1 dikatakan begini. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Alkitab menegaskan bahwa yang harus menjadi sasaran penyembahan kita adalah Allah yang hidup, bukan berhala yang berupa patung, tugu atau batu berukir. Ironisnya, sampai saat ini masih ada saja orang-orang di luar sana yang menyembah patung atau batu. Padahal patung dan batu itu adalah benda mati yang tidak punya nafas hidup. Di zaman Perjanjian Lama banyak disebutkan penyembahan yang tidak benar, yaitu penyembahan kepada berhala yang begitu merajalela di antara bangsa-bangsa. Yang dimaksud penyembahan berhala adalah penyembahan kepada apapun dan siapapun kecuali kepada Allah yang benar, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub atau Allah Israel. Segala penyembahan yang berfokus bukan kepada Allah Israel itu adalah berhala. Sebab dikatakan di 1 Tawarik 16:26, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Di Mazmur 96 ayat 5, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Jadi kalau kita menyembah kepada Allah yang bukan Allah Abraham, Ishak dan Yakub atau Allah Israel, maka penyembahan kita adalah sudah pasti kepada berhala. Karena Allah yang benar, Allah satu-satunya yang benar, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah Israel. Penyembahan terhadap ilah-ilah lain adalah kekejian bagi Tuhan. Di 1 Korintus 10:14, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Kita sebagai orang-orang percaya yang menyembah Allah yang benar dan hidup di dalam Yesus Kristus tidak seharusnya menyembah Dia dengan asal-asalan. Jangan sampai kita menyembah kepadanya hanya sebatas ritual atau rutinitas mingguan saja. Sebagai penyembah, kita harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan agar penyembahan kita diterima dan berkenan kepadanya, bukan sebaliknya menjadi kekejian bagi Dia. Yesaya pasalnya yang pertama pada ayat 13 bagian A, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Jadi sekarang mau mengatakan begini, walaupun kita menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, kalau kita hanya menyembah dengan asal-asalan, hanya sebatas rutinitas
kegiatan mingguan, maka itu tidak berkenan. Di sini dikatakan jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Jadi kita harus memberikan persembahan dan penyembahan yang sungguh-sungguh. Jadi dengar baik Bapak Ibu, penyembahan tanpa hidup taat kepada firman Tuhan adalah sia-sia. Kehidupan yang kudus adalah syarat mutlak setiap penyembah. Karena penyembahan itu melibatkan hubungan dengan Tuhan sebagai pribadi yang menjadi pusat penyembahan kita. Yang di dalamnya terkandung unsur penundukan diri, penghormatan, dan pelayanan yang bukan sekedar tindakan, tapi berbicara tentang sikap hati dan karakter. Oleh karena itu, penyembahan kepada Tuhan harus kita lakukan dengan sepenuh hati melalui hidup yang dipersembahkan kepadanya dan kemudian taat kepada kehendaknya. Tanpa ketaatan, tanpa kesalehan hidup, penyembahan yang kita berikan kepada Tuhan adalah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan supaya ketika kami datang kepadamu dalam penyembahan, memuji, menyembah Engkau, kami harus lakukan dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan, bukan hanya sebatas ritual atau rutinitas mingguan saja, tetapi penyembahan yang kami lakukan benar-benar penyembahan yang sungguh-sungguh, sebab keluar dari sikap hati yang benar di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau. Berkati kami semua, berkati kami sebagai penyembah-penyembah yang benar, dan kiranya firman Tuhan ini mengubahkan sikap karakter kami untuk kami bersungguh-sungguh kepada Tuhan dalam melayani, beribadah, memuji, dan menyembah Engkau. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan